Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu lalu kan disuruh untuk membuat latihan activity ya dengan ketentuan seperti ini. Lalu yang pertama kali dibuat adalah file dimensions.xml, fungsinya untuk pengaturan dimensinya. Di sini skripnya seperti ini. Jadi untuk horizontal, marginnya dan juga vertikal adalah 16 dp atau density independent pixel. Jadi kayak pixel virtual. Itu untuk aplikasi Android-nya. Lalu di sini yang kedua, di activity main-nya diberikan script seperti ini. Ini tuh sebenarnya bisa kalau kita split ya. Ini bisa di setting di sininya langsung ya. Jadi kita bisa ngisi di sini. Tapi sama aja dengan yang ada di sini. Jadi nanti apa yang kita ketik atau kita pilih di sini nanti otomatis akan muncul skripnya di sini. Gitu. Ini untuk activity main XML-nya. Di sini yang pertama yang dibuat adalah text view-nya. Text view-nya yang pertama adalah tulisan panjang. Ini bisa dilihat kalau dilihat dari atributnya ya. Si panjang ini di sini kita bisa pilih atau ketik sendiri untuk layout width-nya, terus teksnya apa, di sini layout width sama height-nya, ini bisa dipilih langsung. Di sini nanti otomatis skripnya juga akan muncul sebenarnya ya. Lalu yang kedua, di sini ada edit text. Sebelumnya untuk menambahkan ini kan paling atas tuh pasti ada layoutnya apa. Nah kita tuh pilih layoutnya yang linear biar dia nggak tumpang tindih untuk urutan tampilan dari objek-objeknya. Lalu yang kedua adalah edit text. Kalau view tadi hanya tulisan, kalau edit text berarti bisa untuk input. Nah di sini dia maunya ID-nya apa? Di sini ID-nya atau nama dari teks edit text-nya. Di sini kita karena dia edit text maka kita depannya pakai edit. Nah, ini namanya adalah edit length. Maksudnya adalah panjang. Kan di sini kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, di sini edit length. Nah, terus di sini juga layout width-nya bisa kita pilih. Lalu di sini karena input type-nya apa? Number decimal, berarti di sini ada inputannya. Nanti otomatis script-nya ada di sini. Lalu yang kedua yang dibuat adalah untuk lebar. Nah, ini adalah text view berarti hanya tampilan aja. Tampilan tulisan lebar. Selanjutnya, di sini ada edit text untuk si width-nya atau si lebar, untuk input lebar. Sama ya seperti yang tadi. Ini bisa dipilih. Karena memang di modulnya kan kita nggak diajarin yang langsung bikin di sini ya, tapi kita ngoding sendiri gitu. Jadi daripada bingung kalau misalkan ngoding, jadi kalian bisa pakai yang di sini. Jadi ini tinggal ditarik-tarik aja kalian mau bikin apa. Ini layoutnya pilih yang linear misalnya, terus nanti bikin button atau bikin teks, bisa pilih di sini. Tuh. Lalu habis tadi lebar ada editnya. Editnya tadi edit width ya. Lalu di sini ada text view lagi untuk yang tinggi. Habis tinggi ada inputan, kotak inputan edit text untuk tingginya. Di sini name-nya adalah edit height. Ini ID-nya. Jadi setiap biasanya yang dikasih ID ini kalau nggak edit text sama button. Dua sih, dua yang ini biasanya dikasih ID. Karena untuk pemanggilan di script yang ada di main activity-nya. Lalu yang terakhir kita bikin di sini ada buttonnya, tombolnya, nama dari buttonnya, ID-nya adalah btn_calculate. Berarti button ya, btn itu button, calculate untuk menghitungnya. Lalu di sini scriptnya yang ada, tulisannya yang ada di tombolnya adalah hitung. Maka di sini tulisannya hitung. Lalu di sini ada text view-nya. Text view-nya di sini untuk hasil ya. Dia untuk hasil. Nah, letaknya di mana ini bisa dilihat kan ada gravity-nya ya, letaknya di mana, ukuran tulisannya berapa. Itu bisa dilihat di sini.
ini ya, teksnya, tulisannya apa, ukuran teksnya berapa, dan nama dari tulisannya apa. Di sini text view-nya kenapa dikasih ID, karena nanti hasilnya muncul di text view-nya. Gitu, jadi makanya dia dikasih ID. Kalau dia nggak menampilkan apapun, kayak misalkan kayak tadi panjang, lebar, tinggi kan dia cuma tulisan doang ya, nggak ikut hasil dari perhitungan atau apapun, jadi itu nggak usah dikasih ID atau namanya. Tapi kalau misalkan dia menampilkan hasil perhitungan, maka dia harus dikasih nama ID-nya apa. Sudah selesai membuat tampilannya, di sini kita buat script untuk main-nya ya. Jadi prosesnya ada di sini, tampilannya ada di sini, gitu. Yang pertama di sini ada kita membuat public class. Ini otomatis kan scriptnya udah ada ya, namanya main activity extend. Berarti sih main activity-nya ini adalah subclass. Extend dari app compat activity. Jadi dia sudah ada di sini compat activity-nya. Ini adalah superclass-nya, ini adalah subclass-nya. Ini di Java ya. Kalau di Java memang ada superclass atau induknya dan subclass-nya atau anaknya. Itu, dan dia di sini mengimplement view.onClickListener karena kan kita ada tombolnya juga ya. Lalu di sini kita buat variabel untuk masing-masing objek yang udah kita buat. Tadi kan kita buat ada kotak ya, edit text, namanya tadi edit length, edit width, edit height. Jadi untuk panjang, tinggi, lebar, panjang, itu kita bikin nama kotak edit text-nya adalah seperti ini tadi. Ini yang ada ID-ID-nya. Jadi biar ID-nya ini bisa diproses, maksudnya ID-nya ini bisa dipanggil di sini, kita harus membuat variabel baru tapi dengan tipe yang khusus. Kalau di edit text berarti sini edit text. Lalu kan kita cuma ada satu button, yaitu buttonnya btn_calculate kan yang di sini. Nah, di sini kita buat variabel btn calculate. Tipenya di sini ya, button, khusus button. Gitu, dan text view-nya di sini ada TV result. Sesuai yang di akhir itu text view untuk menampilkan hasilnya. TV result di sini bedanya cuma pakai underscore doang ya, yang di sininya nggak pakai. Gitu. Nah, ini kita bikin variabel nanti untuk menampilkan hasilnya. Di sini namanya adalah state hasil. Kalau di Java semuanya itu yang terbacanya adalah string. Jadi walaupun angka yang dimasukkan itu dia nggak bisa langsung dihitung karena dia masih dianggapnya adalah string, tulisan aja gitu maksudnya. Jadi nanti untuk kalau mau hitung, kita akan balikin dia kita akan convert dia ke tipe data yang lain agar bisa dihitung. Habis itu pada saat mau ditampilkan, angka hasilnya itu harus dibalikin ke string agar bisa ditampilkan. Gitu. Lalu di sini ada unsafe instance state. Di sini parameternya adalah outstate. Ini fungsi untuk menampilkan, ini kan put string ya, untuk tampilkan state hasil yang tadi. Yang ini state hasil, nampilkannya di mana? Di TV result. Text view result dijadikan string. Lalu di sini kalau super itu maksudnya berarti dia memanggil si kelas ini ya. Kalau di sini kan ada this ya. Kalau this ini berarti dia memanggil si main activity gitu. Jadi anaknya. Kalau super berarti super kelasnya tadi. Lalu di sini ada on create-nya. Jadi persiapan awalnya tuh kita akan membuat si variabel-variabel yang tadi, yang ini agar bisa diakses atau disambungkan ke masing-masing button atau edit text atau text view yang ada di sini. Jadi menyambungkannya di on create yang ini. Di sini set content view-nya R, layout activity main yang ini. Lalu edt tadi kita bikin ya, ini variabel edt width, ini nanti akan disambungkan ke edit width. Kotak yang pertama tadi mana? Oh, ini nggak sesuai urutan ya. Pokoknya intinya disambungkan aja dengan width, terus height disambungkan dengan
height yang ada di sini dan length-nya juga disambungkan dengan length yang ada di sini. Gitu. Lalu di sini ada button calculate disambungkan dengan btn calculate yang ada di activity main. Text view result-nya juga sama. Jadi ini disesuaikan ya dengan dia itu bentuknya apa gitu. Lalu nanti button calculate set on click listener karena untuk di pada saat di itu tuh maksudnya bisa diklik gitu ya. Dijalankan semua yang ada di this, berarti si main activity-nya dijalankan. Lalu di sini kalau misalnya ini kan tadi save instance ya. Tadi kan kita bikin ya. Nyambungnya kan ke hasil. Jadi nanti diambil adalah bentuknya getString, dijadikan string tampilan agar bisa ditampilkan. Karena kan itu hasil perhitungan, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Itu bentuknya adalah angka dijadikan string, nanti masukkan ke state hasil. Nah, nanti state hasilnya itu disambungkan ke text view result, set text, tampilkan hasilnya adalah hasil, variabel hasil yang ini. Perhitungannya bukan di situ ya, tapi perhitungannya ada di sini pada saat diklik. Nah, di sini jika ini kan view-nya public void on click. Jadi pada saat diklik ya, di sini ada parameter view dan diwakili oleh variabel v. Jadi di sini dipanggil adalah v bukan view. v.getID. ID-nya apa? Kalau ID-nya adalah btn calculate. Jadi misalnya itu pada saat diklik ya btn calculate-nya. Di sini kita membuat variabel lagi. Variabelnya tapi tetap string. Masih string. Variabelnya adalah length, width, height disambungkan dengan kita akan ambil edit length. Berarti apa yang ada di dalam edit text yang diinputkan misalnya angka 10. Nah, itu akan diambil teksnya dijadikan string dot trim, hilangkan semua spasinya. Jadi yang diambil adalah angkanya doang yang diinput. Begitu juga dengan variabel width dan height-nya. Itu. Nah, jika di sini kan ada kosong sama dengan false ya. Kalau misalnya bagian length itu kosongnya itu true, maksudnya tidak ada angka tapi langsung diklik hitung, nah maka nanti ada tampilan error. Kalau diklik errornya bacaannya field ini tidak boleh kosong. Sama, kalau width-nya juga misalnya kosong, maka nanti tampilkan error ini dan height-nya kalau kosong, angkanya belum diisi angka. Di sini ada peringatan field ini tidak boleh kosong. Nah, di sini kan ada is empty, berarti kan tadi kosong ya, is empty field kosong, tapi sini ada negasinya atau negatif. Jadi jika tidak kosong, maka si angka yang ada di variable length yang ini yang sudah diambil dari edit teksnya masing-masing itu akan di-convert menjadi double. Double itu kan bisa menerima angka bilangan bulat maupun angka-angka yang koma ya. Jadi double dot parse double angka yang ada di variabel length yang diterima sama variabel length dimasukkan ke variabel L. Misalnya ini angkanya 10. Nah, ini juga 10, ini juga 10 misalnya. Lebarnya yang width-nya itu diambil angkanya dari edit text-nya lalu dijadikan di-convert menjadi tipe data double dan dimasukkan ke variabel W. Begitu juga untuk yang height-nya dimasukkan ke variabel H. Nah, ini kalau sudah bentuknya double tipe datanya, maka kita buat variabel namanya volume, tipenya sama untuk hasil perkaliannya. L dikali W dikali H, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti hasilnya tampilkan ke text view result. Set text. Nah, tadi kan ini angkanya double. Agar bisa ditampilkan itu harus dijadikan string. Maka di sini ada string dot value of apa? Yang mau ditampilkan adalah volume. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa coba masing-masing ya di handphone ataupun di emulator yang ada di sini. Saya nggak tampilkan karena emulator saya nggak bisa yang di laptop ya, biasanya di HP. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang minggu lalu ya. Lalu kan di sini sebenarnya ada tugas ya. Di sini ada tugas 1. Tugas satunya ini berarti kan kalian bikin baru ya. Bikin baru. Ini saya udah coba bikin baru. Jadi saya langsung ngedesainnya di sini. Ini saya coba buat lagi aja deh. Empty activity.
Nah, ini terserah kalian ya, karena saya memang ini udah tersedia gitu. Jadi, saya pilihnya yang ini. Untuk namanya sebenarnya sih bebas ya, itu kan tugas 1 ya? Atau disuruhnya latihan ya namanya ya? Latihan 1 di sini. bsi.ac.id untuk package name-nya, lalu latihan 1. Nanti otomatis dia akan buat folder latihan 1. Saya tetap pilih yang ini aja. Di finish. Nah, untuk, bisa seperti ini tuh, saya coba yang dari desainnya ya. Yang pertama kita buat apa? Yang pertama kita buat adalah dimensinya, untuk file dimensinya. Script-nya disamakan saja dengan yang sebelumnya ya. Jadi biar dimensinya itu sama dengan yang sebelumnya yang ada di, modul. Untuk vertikal dan horizontalnya. Lalu yang kedua di sini kan kalau kita ke desain, ini saya split dulu, kan hanya tampilan hello world gitu ya. Ini coba saya hapus dulu. Jadi yang pertama kalau misalkan kita lihat, kita belajar dari yang sebelumnya, yang pertama adalah yang dibuat itu layout-nya. Di sini layout-nya adalah linear. Kita coba dulu. Di sini layout-nya dia hanya layout aja sih sebenarnya. Di sini ada yang layout width-nya sama height-nya. Kalau saya tadi sebelumnya belum coba untuk yang layout. Ini saya buat begini aja. Linear layout ya. Di sini vertikal. Kita coba cek yang kalau yang di sini yang sudah saya buat dia layout-nya vertikal juga. Lalu tambahkan 2 tombol di sini. Tombolnya ada 2 yaitu buka activity lain sama tutup activity. Jadi kalau misalkan buka activity lain nanti dia akan menuju ke sini, sama yang tutup activity-nya dia akan close. Tuh. Ini layout-nya sudah, terus kita tambahkan button. Tadi button-nya mana ini? ID-nya di sini BTN buka. Terus teksnya tadi buka activity lain. Lalu yang kedua, button-nya BTN apa dia? Yang kedua BTN tutup. Untuk tutup aplikasi. Teksnya adalah tutup activity. Jadi kita udah buat seperti ini, kalau kita split, nah ini kodenya otomatis muncul ya. Sudah otomatis ada kodenya. Selanjutnya di sini ini tuh nyambung sama pertemuan ke-5 ya materinya tentang intent. Ini saya udah buat skripnya. Kebetulan ini saya ambil dari yang sebelumnya ya, ada padding bottom, horizontal, right sama top-nya. Ini tuh bisa ada di layout-nya mana?
Atau kita tambahkan langsung aja ya. Ini tuh saya ngambil dari script yang pertama. Yang ini. Ini saya masukkan. Oh, ini udah ada ya. Layoutnya coba kita pindahin. Jadi layoutnya tuh harusnya di atas ya. Ini misalnya saya hapus, saya ganti layout yang ada di sini. Jadi biar sama dengan yang project sebelumnya. Endingnya juga disamakan aja dengan yang di project sebelumnya. Ini kan linear layout ya. Kalau sudah, kita ke main activity-nya. Ini main activity-nya. Ini sudah ada. Kita kan di situ bikinnya ada button ya kalau nggak salah ya. Ini saya copy dulu aja deh. Di sini masih ada kesalahan di R ya. Sebentar. Ini saya kembalikan lagi ke awal ya. Karena tadi kalau misalnya yang saya buat itu adalah namanya tugas, makanya tadi ada errornya. Yang saya sekarang buat ini namanya latihan 1. Jadi saya kopinya per baris aja ya. Di sini OS bundle-nya sudah ada, ntar kita hapus aja. Ini double. Karena di atas sudah ada. Lalu oh, ini udah ada. Tinggal tambahkan itu aja sebenarnya. Implements, mulai dari implements. Selanjutnya ini kita buat 2 variabel. Buttonnya tadi kan btn buka sama btn tutup ya. Ini saya ganti jadinya btn, maksudnya buat baru btn open dan btn exit. Lalu di sini on create-nya ini udah ada, kita tinggal tambahkan si btn open disambungkan ke btn buka, btn exit ke btn tutup, dan set on click listener-nya. Lalu di sini kita bikin metodenya adalah public void on click.
karena kita berhubungan dengan klik ini ya, klik tombol. Di sini nama metodenya adalah onClick, parameternya adalah view dengan variabelnya v. Jadi selama di dalam sini disebutnya adalah v, bukannya view. Nah, untuk di sini kita nggak pakai if ya, pakainya switch case. Yang di switch adalah, kan di sini tombolnya ada 2. Jadi nanti ambil ID dari tombol masing-masingnya. Kalau ID-nya adalah btn buka, maka nanti kita akan membuat intent, membuat objek namanya in dari kelas intent. Ini new intent, memang begini ya. Ini formulanya atau bentuk umumnya. Jadi nama objeknya apa, ini nama kelasnya, ini objeknya, new nama kelasnya. Lalu in ini, si intent ini, kita akan set actionnya adalah action view, lalu kategorinya adalah bisa di browse. Lalu di sini set datanya adalah kita kasih uniform resource locator-nya ya, atau link-nya. Kita mau sambungin ke link mana gitu. Lalu di start activity-nya. Kalau ada case berarti ada break untuk mengakhiri atau pindah ke case selanjutnya. Di sini kalau misalnya yang diklik adalah btn tutup ini kan berarti yang btn exit ya. Maka finish atau close, karena kan di sini dimintanya hanya buka activity nyambungnya ke sini, dan kalau tutup ya aplikasi akan keluar. Nah, ini kita tambahkan finish untuk menutup aplikasinya. Ini saya nggak bisa tampilin emulator di kalian ya, jadi kalian bisa coba sendiri di laptop kalian masing-masing atau di HP kalian masing-masing. Saya udah nyoba di HP saya bisa. Kebetulan ini saya HP-nya Android 10, tapi pada saat disambungin ke HP tuh saya selalu ada error. Jadi saya itu selalu kalau mau jalanin di HP saya, itu saya buka bagian Gradle-nya, yang app, yang modul app di sini. Nah, ini saya ganti. Tadinya di sini kalau nggak salah 30 target SDK, 31 kalau nggak salah target SDK-nya saya ganti jadi 30. Terus yang di sini 141 kalau nggak salah saya ganti jadi 120. Nah, ini saya baru bisa jalanin di HP saya. Tapi kalau kalian nggak ada masalah menjalankan di emulator kalian, di laptop kalian, itu berarti itu udah bisa running ya. Gitu. Ini kan sebagai tugas ya. Jadi kalian coba di rumah, lalu nanti folder dari aplikasinya itu kalian zip, dikirimkan ke email saya dinda.dam@bsi.ac.id, subjek emailnya ini. Nanti ini filenya akan saya kasih. Sekian untuk penjelasan dari pertemuan minggu lalu ya, pertemuan 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.